GP Air Kanopan. Ini kan masih suasana tahun baru ya kan Pak? Nah, mari kita sama-sama mengucapkan selamat tahun baru untuk anak-anak kita semua di rumah. Selamat tahun baru. Nah, anak-anak semuanya, di tahun 2021 ini kita tetap harus semangat, bahagia, dan bersuka cita, terlebih untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini adalah ibadah perdana kita untuk tahun 2021. Untuk itu, mari kita bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan 3 buah lagu. Yang pertama, KASIH. Dan yang kedua, Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Yang ketiga, Yesus cinta semua bangsa. Mari bangkit berdiri kita memuji Tuhan.
kasih untuk hari ini kami boleh kembali bertemu di dalam ibadah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkenan atas ibadah kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, kembali lagi kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan satu buah lagu yang berjudul Roti dan Mentega. Dari Lukas 10 ayat 27. Semua ya nak? Ibu ulangi. Ayat hafalan horong besar dari Lukas 10 ayat 27. Nah, untuk horong kecil tetap Lukas 10 ayat 27 tapi bagian C yang isinya hanya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, horong kecil Lukas 10 ayat 27C yang isinya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hanya itu pengumumannya nak. Dan tetap dikirim sama Inang di Belgro dan paling lambat hari Kamis. Nah, kita kembali memuji dan memuliakan Tuhan dengan satu buah lagu Kasih Pasti Lemah. See
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian, anak sekolah Minggu HKBP AIK Kanopan. Bertemu kembali dengan Amang, ibadah perdana dalam jaringan yang diadakan tahun 2021 ini. Bagaimana kabarmu? Doa Amang, kalian semua dalam keadaan damai sejahtera, dalam keadaan sehat, dan penuh berkat yang daripada Tuhan. Adik-adik sekalian, pada saat ini kita akan dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dan yang menjadi firman Tuhan bagi kita dalam ibadah daring pada saat ini yaitu tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Saya akan bacakan kepada adik-adik sekalian. Silakan mengikutinya di dalam hati. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dan orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan daripada nas kita pada saat ini. Adik-adik, untuk membantu adik-adik sekalian memahami dan menggambarkan peristiwa daripada orang Samaria yang murah hati ini,
Adik-adik kami persilahkan untuk menyaksikan video singkat berikut ini.
Nah, bagaimana sudah dapat dibayangkan dan digambarkan peristiwa yang dituliskan dalam Injil ini? Amang akan coba kembali untuk merampungkan dan membuat gambaran peristiwa itu. Adik-adik sekalian, disebutkan tadi ada 3 orang yang masing-masing adalah orang yang berbeda, dan mereka menemukan seseorang yang menjadi korban penyamun atau korban perampokan. Yang pertama itu adalah ahli Taurat. Dia melihat orang itu dan dia berjalan di seberang jalan itu. Kemudian datang lagi orang Lewi. Dia melihat orang tersebut, tetapi dia tidak mau tahu. Dia hanya melihat sejenak, setelah itu dia pergi. Dan kemudian datanglah seorang Samaria yang kebetulan berjalan ketika itu, sedang dalam perjalanan menuju Yeriko. Dengan rasa kasihan dan iba, dia menuruni daripada kendaraannya, keledainya. Dia kemudian menghampiri orang yang terluka tersebut. Dia mengoleskannya minyak, kemudian dia membawakannya kepada penginapan untuk dirawat, dan kemudian dia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk merawat daripada korban penyamun itu atau perampokan itu sampai sembuh. Siapakah di antara yang 3 ini yang menjadi sesama daripada orang yang menjadi korban perampokan tersebut? Dan apa yang Tuhan Yesus inginkan daripada kita untuk kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari? Adik-adik sekalian, memang benar apa yang dikatakan oleh Taurat ini. Ahli Taurat itu ketika Yesus bertanya siapakah dari antara mereka yang menjadi sesama daripada korban perampokan itu, ahli Taurat itu mengatakan bahwa orang Samaria. Kemudian Yesus menyuruh daripada ahli Taurat itu dan kita semuanya, perbuatlah demikian. Dan inilah yang menjadi tekanan dan pelajaran daripada ibadah kita pada saat ini. Adik-adik sekalian diajak bagaimana untuk mengasihi orang lain tanpa dibatasi dengan hal-hal yang mungkin bisa membatasi kemanusiaan itu sendiri, tanpa ada batasan agama, tanpa ada batasan ras, tanpa ada batasan status sosial, tanpa ada batasan daripada kesukuan. Orang Samaria itu berlaku sangat baik. Dia tidak mau tahu dengan suku apa yang dia tolong. Dia tidak mau tahu dengan kondisi sosial, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin. Orang Samaria ini tidak mau tahu dengan itu. Yang ada di benaknya bahwa orang tersebut yang menjadi korban daripada perampokan itu butuh diselamatkan, dan dia melakukannya. Karena itu adik-adik diajak pada saat ini, marilah untuk menjadi sesama bagi orang lain. Mari kita mengasihi sesama kita. Siapapun mereka, bagaimanapun kondisi kehidupan mereka, bagaimanapun pekerjaannya, bagaimanapun warna kulitnya, bagaimanapun kepintaran dan kepandaiannya, kita diajak untuk mengasihi mereka. Adik-adik jangan lagi mau hanya bergaul dengan orang-orang tertentu saja. Ingat, manusia itu diciptakan untuk menjadi sahabat daripada orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Karena itu, mari kita diajak. Kita mari menghidupi dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan segala aktivitas kita. Mari kita mengasihi orang lain. Mereka semua itu adalah saudara-saudara kita. Karena ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Adik-adik tidak dikasih pilihan ini. Yang pasti Yesus memerintahkan dan meminta kita
untuk menjadi sesama kepada orang lain. Kita diminta untuk mengasihi orang lain, siapapun mereka, dimanapun kita berada. Mari kita untuk mengasihi sesama kita. Karena itu, mari menjadi anak sekolah minggu yang baik, yang saling mengasihi, saling membantu, saling bekerja, saling mendoakan satu di antara yang lain. Mari menjadi sesama bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan ke hadapan-Mu ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Buat berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami pada hari ini. Ini adalah ibadah daring sekolah minggu yang pertama kami laksanakan dalam tahun 2021. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan masih memberkati perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup dan beraktivitas dalam tahun 2021. Walaupun dalam kondisi yang masih terbatas, karena kami belum bisa bertatap muka melakukan segala aktivitas kami di sekolah, terlebih juga segala aktivitas ibadah kami di dalam gereja. Engkau berkati ya Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Kanopan, dimanapun mereka berada. Di dalam mereka melakukan segala aktivitasnya, di dalam mereka melakukan segala pekerjaannya, Tuhan memberkati mereka. Jauhkan daripada sakit penyakit, damai sejahtera yang daripada Tuhan kiranya hadir setiap saat, dan Roh Kudus Tuhan juga memberikan kemampuan kepada anak-anak sekolah minggu untuk melakukan aktivitasnya, untuk melakukan dan melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas dari sekolah. Karena kami tahu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu juga mengikuti pelajaran di sekolahnya melalui daring. Kami yakin dan percaya Engkau mampukan anak-anak sekolah minggu untuk bisa membagi waktunya, melakukan segala aktivitasnya sehari-hari, dan juga melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolahnya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati kami untuk mampu saling mengasihi, saling menerima orang lain, karena ini adalah perintah daripada-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum ibadah ini ditutup, kita akan bernyanyi sebuah lagu dari Kidung Jemaat, dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1. Marilah kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari secara bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Hora, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.